Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya, dan tetap mendapatkan sangkut sementara ini nggak masalah. Justru di saat lagi harga lagi turun seperti ini, waktunya akumulasi ya, untuk menyambut halving BTC tahun 2024 sampai tahun 2025. Yang belum subscribe, tolong di subscribe agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi tentunya ya. Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Video kali ini Mas Bro akan serius membahas secara konsisten ya, secara mendetil mendalam mengenai fundamental daripada untuk masuk di dalam dunia perkriptoan, agar pada ngerti, agar pada tahu. Untuk pemula khususnya ya, bagi orang yang sudah senior, sudah ngerti ya nggak apa-apa ya. Sementara ini saya ingin untuk pemula dulu. Untuk masalah technical analisis nanti gampang. Ini kemarin juga ada yang komen ya, maaf, yang komen itu akan saya sampaikan di sini, jadi Anda nggak perlu malu. Justru saya acungkan jempol. Kalau belum tahu mending tanya dulu. Ibarat kita itu kalau nggak nanya akan tersesat di jalan ya, kan seperti itu. Jadi kemarin juga ada yang nanya mengenai itu, gimana Mas, BRC20 sama koin BRIS itu apakah satu dep? Ya, saya sempat kaget ya. Saya jawab, Anda kemana aja, belajar gimana Anda, kok belum tahu sama sekali sudah masuk kripto? Itu tandanya ya, di kita itu, di masyarakat kita itu sangat miris sekali. Banyak orang yang belum tahu kripto tapi masuk kripto, mungkin dengan karena FOMO, lihat berita-berita tutorial kripto. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin karena mendengar dari teman-teman, saudara ataupun tetangga cuan di kripto sekian M, sekian juta, dia diam-diam tiba-tiba masuk kripto tanpa harus belajar dulu. Sangat berbahaya sekali ya. Tolong untuk bagi pemula ya, terutama yang sama sekali belum tahu kripto, masuk ke channelnya Mas Bro dulu ya, bukan Mas Bro promosi. Terutama yang pemula itu ya, teman-teman ataupun saudara-saudaranya ataupun siapapun yang ketahuan bermain kripto belum tahu, tolong dikasih tahu untuk masuk ke channel Mas Bro dulu. Masalahnya begini ya, banyak sekali yang di tutorial kita itu yang sudah levelnya sudah tingkat-tingkat lanjut, yaitu sudah nggak ada waktu membahas fundamental lagi. Tahu-tahu Anda nonton channelnya, tiba-tiba sudah dicekoki yang muluk-muluk, yang ngebul-ngebul, yang jutawan-jutawan. Maka bagi orang yang baru akan terperangkap di situ, kasihan. Apalagi yang dengan endorse ataupun dengan bayaran-bayaran yang nggak karuan, apalagi dengan yang di endorse, itu sangat berbahaya sekali. Yang namanya barang busuk pun bisa dijadikan barang wangi dengan pintar-pintarnya dia dalam membungkus ya, dalam membungkus tutorialnya. Jadi saya kasihan ya, saya sampaikan sekali lagi, bagi orang-orang yang pemula, punya teman atau punya saudara yang mau investasi di kripto, saya harap masuk ke channel Mas Bro dulu. Di sini akan saya ajari fundamental, akan saya ajari pondasi-pondasi, benteng-benteng untuk masuk kripto supaya Anda gak menyesal di kemudian hari. Karena di dalam bermain kripto itu sangat risikonya sangat besar, apalagi yang hanya ngikut-ngikut temen ataupun dengar saudara atau teman-teman ataupun kampung sebelah, tetangga yang katanya menjadi jutawan dengan main kripto. Tiba-tiba kayak mendadak, siapapun orang akan terpesona dengan berita itu dan akhirnya diam-diam masuk kripto tanpa belajar. Itu yang berbahaya.
Oke ya, lanjut ya. Ini kemarin ada juga yang tanya, tolong Mas Bro sampaikan ke saudara Anda yang hacker itu bahwa apakah koin Pris itu layak di hold. Kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol juga ya, walaupun nggak lama. Jadi koin itu mau dijadikan scam ataupun dijadikan ragul itu sebetulnya sudah ada niat dari awal dari developernya itu. Apalagi sekarang itu developer itu banyak nyebar di seluruh dunia, scammer ya, para hacker yang bikin koin micin yang ujung-ujungnya itu akan mengeruk uang daripada kita, yang sudah niat awalnya itu memang akan dijadikan scam. Kemarin saya ngobrol-ngobrol untuk mengenai koin Pris ini, dia sendiri developernya nggak mengenal, karena di seluruh dunia itu para scammer tuh banyak sekali, nggak mungkin saudara saya mengenal satu persatu, karena orang di seluruh dunia tuh sangat banyak sekali scammer itu, yang dari India juga dari Korea Utara. Jadi dia mengingatkan bahwa koin Pris ini sependapat dengan Mas Bro, bahwa koin Pris itu belum bisa terdeteksi namanya mau scam atau tidaknya, itu hanya hati orang yang bersangkutan, terutama developernya. Kalau dilihat dari sudut pandang project-projectnya dan sepak terjangnya selama ini, menunjukkan bahwa koin Pris ini bukan koin scammer. Dia betul-betul berjuang ke depan arahnya sampai membuat blockchain, sampai masuk Indodax, sampai membuat exchange. Itu penuh perjuangan yang berat, penuh dengan permodalan yang besar. Dilihat daripada barometer indikasi awal, Pris ini baik-baik aja, tetap layak untuk di hold. Akan tetapi kita juga untuk berhati-hati, yang namanya koin micin itu semua gambling, PP apapun sama aja. Jadi saya bahas lebih lanjut lagi, koin Pris ini kelihatannya kalau dilihat barometer dari sisi sudut pandang perjuangannya daripada developer ini, sebetulnya layak di hold. Tapi sekali lagi kita tetap berhati-hati, beli sekedarnya aja, mungkin cukup uang receh ya, 1 juta gambling ya, ataupun 500 ataupun 100 200 nggak masalah. Iseng-iseng kita gambling, barangkali nanti jadi 1 rupiah. Jadi punya kesimpulan Mas Bro ya, dengan saudara saya ini, koin Pris ini niatnya orangnya itu sebetulnya sudah baik, sudah bagus untuk membuat sebuah project dengan kerja keras. Kalau dilihat itu dengan segi sisi project-projectnya, cuma yang namanya hati orang itu kita nggak tahu, dalam sekejap manusia itu bisa berubah jadi baik, juga bisa berubah menjadi tidak baik, itu catatan. Akan tetapi kalau dilihat indikasi dari niat awal Pris itu, niatnya itu baik, cuma nanti di perjalanan kita belum terindikasi. Jika nanti project ini banyak yang mendanai, banyak investor yang masuk, banyak dukungan dari dedengkot kripto ya, kemungkinan besar dia akan konsekuen, dan BRC20 dan token Pris ini kemungkinan akan menjadi top 10 ataupun 20. Dia akan berjuang maju terus, akan mengembangkan blockchainnya, dan akan ya mempromosikan, memberikan keuntungan bagi tokennya koin Pris ya. Tapi jika nanti di tengah perjalanan
investor nggak ada, kerugian makin besar, proyeknya nggak jalan, ya dicekal, dihadang dengan saingan-saingannya yang nggak sedikit dan sangat berpengaruh di dalam dunia kripto, yaitu bisa jadi kemungkinan ya juga bisa patah di tengah jalan. Jadi ada dua kemungkinan. Kita sebagai holder ya harus berhati-hati, beli sekedarnya aja, banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan koin BRIS ini bisa menjadi nanti kedepannya sampai top 10 ataupun 20, bisa menjadikan kita cuan dan harganya bisa melambung terus sampai Rp1 ataupun Rp100. Ya seperti itu ya, yang namanya koin itu niatnya mau rakul ataupun mau scam itu apa dari niatnya developer. Tapi di sini saya jelaskan ya, saya kemarin berdiskusi dengan saudara saya, itu memang koin BRIS itu kalau dilihat ya, ini saya ulangi lagi, dilihat dari sepak terjangnya dengan proyek-proyeknya yang gila, bukan main-main dan bukan modal yang kecil, dengan penuh dengan biaya yang besar, sampai berani membuat exchange ya, blockchain, kerjasama hampir tiap hari. Itu developer itu cukup kelihatan kerja keras dan cukup capek ya, dan melelahkan. Itu kemungkinan koin ini kalau mendapat dukungan orang besar, mendapatkan investor, kemungkinan akan berlanjut seterusnya. Tapi ya kita tetap harus berhati-hati. Saran saya beli sekedarnya aja. Bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita nggak terlalu mendapatkan kerugian yang besar. Saya rasa itu sudah cukup jelas yang saya sampaikan ya. Hanya itu ya, itu sudah cukup jelas. Anda harus di subscribe dulu. Itu lagi, aduh, kali ini saya ngomong agak yang serius. Ini saya agak males sebetulnya bro. Saya itu seneng lebih cengengesan, guyonan, bebas gitu. Kalau orang lapangan itu lebih plong. Ibarat kalau saya pakai baju yang pakai batik ataupun baju yang namanya lengan panjang, itu saya nggak suka bro. Saya masih mending pakai kaos, kelihatan nyaman, lebih bebas, kita lebih merakyat. Waduh, sok kayak orang politik merakyat. Yang intinya itulah, lebih kita bermasyarakat, itu aja ya, paham ya. Yang keduanya, saya juga akan memberikan informasi yang penting juga ya. Anda nggak perlu ketakutan, nggak perlu ngiprit lari-lari sampai mincrit Anda ya. Kalau Anda hanya pusing 7 keliling, hanya berdebar-debar, hanya ketakutan, hanya macam-macam, pokoknya tegang menegangkan itu ya, di kripto Anda mending cabut, keluar dari kripto. Di kripto itu harus kita siap menanggung risikonya, bukan cuan-cuannya aja. Kita itu lelaki, jangan kayak kopi lendot, jangan kayak tempe mendoan. Apapun yang terjadi kita harus siap ya, rawe-rawe rantas, malang-malang putung ya. Kalau Mas Bro, saya lihat itu bahwa kripto itu sudah waktunya akumulasi, sudah waktunya arah menuju ke bullish. Bottomnya bear market pun sudah diketahui, sudah terjadi, sudah berhenti di bear marketnya, bottomnya sudah ketahuan, sekarang sudah menuju ke arah bull market. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Di saat turun waktunya kita akumulasi untuk serok ya. Yang namanya bullish itu tetap ada naik turunnya, ada intriknya kalau orang politik itu ya. Jadi di dunia kripto itu ada yang namanya bandar, ada yang namanya paus, ada yang namanya market maker ya. Sekarang dimainkan sama market maker, turun harganya, naik harganya, di jengking sini, jengking sana, di atas, di bawah, bolak-balik cari yang enak. Itu urusannya urusannya yang namanya daripada market maker ataupun bandar. Kita itu tinggal ngikut saja.
ketika turun di bawah kita tinggal serok, nunggu waktunya bull market dimainkan, kita akan ikut cuan. Jangan jorok lagi, bolak-balik bodo amat ya. Kita kalau ngomong yang terlalu serius, yang terlalu shock intelek, nanti malah cepat botak ya. Kita pinginnya itu awet muda biar nggak cepat koit. Anda mau nggak buru-buru koit? Tentunya nggak mau kan. Itu orang koit itu kebanyakan karena stres, apalagi yang namanya kalah di kripto itu banyak yang gantung diri, yang saya kasih tahu Anda ya. Jadi begini ya, harus rileks, harus siap. Sekarang waktunya itu untuk akumulasi, waktunya untuk kita stok barang kita untuk dipanen nanti pada saat bull market. Apapun risikonya, kita nggak perlu melihat naik turunnya harga sehari dua hari ataupun seminggu ataupun sebulan dua bulan. Yang kita tembak nanti tahun 2024 sampai tahun 2025 pas halving BTC. Begitu bro. Tanya lagi. Anda kalau dikasih tahu banyak pertanyaan lulu, ujung-ujungnya belinya token PP. Daripada token PP, kalau Anda mau yang projectnya bagus, yang harganya masih murah, yang juga baru launching ya, Anda lihat nanti next bulan yang akan datang harganya luar biasa, Anda masih mending untuk beli Arbitrum ya. Ini kan berdiri di layer 2 nya daripada ETH. Ini yang punya paus ETH banyak di sini ya, marketnya langsung gede ya, investornya langsung banyak. Dia berdiri di jaringan ETH, berdiri di benteng yang kuat, berdiri di uang-uang yang banyak, yaitu tempatnya uang para whale, para paus itu ada di jaringan ETH. Makanya kalau Anda daripada beli-beli token-token yang nggak jelas ya, saya sarankan untuk jangan bermain gambling, untuk investasi betul-betul jangka panjang dengan fundamental yang bagus di jaringan yang terpercaya, yang kuat, tidak mungkin digoyang. Siapa yang mau goyang? Yang biasa goyang itu ya orang-orang yang di situ, yang di jaringan yang kuat itu. Apalagi ini berdiri di jaringan yang kuat, saya jamin kedepannya Arbitrum itu seperti Matic aman-aman saja. Matic dari dulu ada goncangan karena dia berdiri di jaringannya ETH, nggak ada goncangan. Yang ada goncangan itu kalau berdiri di luar daripada jaringan ETH. Ini ilmu yang mendalam lagi, saya kasih tahu, cengar cengir, nanya mulu dikasih tahu, bercanda. Kalau apa ngobrol yang serius tadi kayak awal-awal video, Mas Bro sebetulnya nyesek kacau ya. Ini saya kasih tahu untuk PP. Kemarin ada yang bilang, Mas Bro jangan bikin fat bodo amat. Ini ya saya kasih tahu ya, Anda kalau dikasih tahu harus nurut. PP itu koinnya daripada paus ETH yang punya itu loh, grupnya itu ya. Anda itu dipancing naik ke atas, nanti ke depan Anda akan dibanting kapan waktunya, tinggal nunggu momen aja. Kalau yang beli awal-awal ya mending ikut naik harganya, bisa TP di atas. Ini yang akan dijebak ketika harga sudah diterbangkan, banyak orang yang beli di saat di pucuk, itu yang akan dimakan. Gitu aja repot, gitu aja nggak tahu masih mau main kripto ya. Makanya saya kasih tahu yang pemula, bukan Mas Bro promosi, kasihan ya, sudah banyak kejadian yang hancur di kripto gara-gara salah masuk channel. Karena memang saya akui jarang channel yang ngajari untuk yang awal-awal, untuk pemula itu jarang, yang ada langsung dicekoki ngebul. Makanya teman Anda suruh dulu subscribe ke channel Mas Bro, diajak dulu ya. Itu kan banyak video-video yang fundamental, video-video untuk pemula yang awal-awal itu kan banyak, Anda bisa simak di situ ya. Lanjut ya, kita lanjut. Ini kan sudah waktunya menjelang bull market. Naik turunnya harga itu dipermainkan sama market maker, itu nggak masalah kita untuk jangka panjang ke depan ya. Kalau token PP udah saya sebutkan lagi, ini segmen yang penting. Kalau saya bukan segmen tapi segmen, saknya bener-bener rapat mendetil ada uangnya dikuras sama token please ya. Jadi gini bro ya, Anda saya jelaskan lagi nih segmen yang penting tentunya ya.
untuk Anda sekalian. Makanya jangan sekali-kali FOMO, jangan sekali-kali ya Anda itu gerintian, ya Anda itu iri dengkian, senengnya apa yang lagi tenar Anda masuk aja nggak jelas juntrungannya. Ya, ini saya jelaskan kepada Anda masuk sembarangan token, Anda masuk sembarangan token PP yang nggak jelas juntrungannya, Anda nanti kalau hancur itu bisa jadi debu uang Anda, saya pastikan seperti itu ya. Tapi kalau Anda masuk di top CMC yang punya utilitas yang jelas, yang punya project yang jelas seperti Cardano XRP, BNB, ETH ya, Anda pas masuk turun naiknya harga nggak usah dipikiri, yang disasar ketika next bulan halving BTC tahun 2024 tahun 2025 itu yang akan kita dipanen di saat itu, paham ya itu ya. Jadi kalau Anda salah masuk di SRP ataupun di Polygon, Anda tidak usah khawatir, dipastikan uang Anda akan kembali, bahkan akan cuan ke depan berlipat-lipat ganda, karena koin itu ya koin yang punya project yang jelas. Tapi kalau di PP nggak ada project, nggak ada apa, yang ada Anda nanti uangnya jadi abu. Itu bedanya koin micin sama koin yang berfundamental. Kalau saat ini mau bull market ke depan, setahun lagi akan halving, ya kita mencari-cari koin-koin sesuai dengan budget kita, sesuai dengan keinginan kita. Masuklah di top CMC 10-20, Anda pilih sendiri, nggak perlu saya cekoki satu-satu ya, sudah saya jelaskan hampir setiap video ya, paham ya, itu di situ. Lanjut, semangat, sudah nggak lembek kayak tempe mendoan lagi. Oke, saya lanjut ya. Jadi ini yang terakhir akan saya sampaikan kepada Anda ya, tolong diperhatikan ya, yang belum subscribe di subscribe, yang sudah saya ucapkan terima kasih. Ini ilmu tingkat lanjut pamungkas lagi. Kemarin seingat saya itu yang ke 26, sekarang saya lompat ini ke 30 biar nginget-ngingetnya gampang. Kacau lagi Mas Bro, bukan kacau, ini betul ya. Jadi ilmu ini jarang sekali ada yang mengajarkan, pada disimpan di di mbahnya masing-masing. Ilmu ini tidak ada diajarkan di fakultas manapun, di perguruan tinggi manapun ya. Ini ilmu pamungkas saya punya sendiri. Nggak bercanda ya, ini hanya mindset Anda ya, saya nggak muluk-muluk, nggak sombong, nggak ya. Cuma ini begini bro ya, jadi Anda harus punya taktik seperti ini. Jangan sekali-kali Anda masuk koin seperti PP yang sudah diserok awal sama developernya sampai 93% pasokannya sudah beredar. Kalau uang retail nggak mungkin sampai kuat segitunya dengan pasokan yang besar, dengan uang yang triliunan. Itu kebanyakan sudah diserok paus. Ketika Anda masuk, Anda akan dibanting ke depannya, tinggal menunggu waktu aja. Tapi kalau saya sarankan untuk masuk press ini koin yang normal, saya masih mending masuk koin-koin yang ece-ece seperti ini. Katanya Anda ingin uang kecil menjadi jutawan, menjadi uang besar ya, kita merangkak dari kecil, kita bareng-bareng, kita bangun komunitas press. Ayo kita pada serok biar harganya ngebul, agar terkenal, agar rame juga. Ini projectnya juga banyak, nggak main-main. Kita dukung developernya ya, kemudian kita sudah serok duluan, kita harus berjuang dari awal. Ketika nanti paus berbondong-bondong tertarik masuk ke pris ini, baru kita kebalikannya. Sekarang kita sudah serok duluan, yang biasanya yang serok paus, sekarang kita serok duluan. Begitu paus berdatangan berbondong-bondong, waktunya kita TP. Betul nggak? Jangan terbalik ya, ketika udah tinggi Anda baru masuk yang TP paus. Sekarang gantian, kita beli yang masih ece-ece ini, katanya kita ingin yang murah ya. Sejauh ini saya nggak ngurusin koin baru seperti PP ataupun SUI
Kalau Anda ingin masuk, saran saya hanya 3 koin untuk koin micin yang sudah jelas punya project. Yang pertama Breeze ya, yang keduanya Baby Doge, yang ketiganya Shiba. Silahkan ke situ ya. Kenapa saya sarankan 3 itu? Kalau Breeze itu harganya masih murah, punya project yang luar biasa, paling bagus di antara 3 itu bagi saya ya, yang harganya masih murah juga punya project. Harganya itu pun sekarang sudah bagus. Kalau untuk Serok itu pun Breeze itu holdernya masih sedikit, juga dipasarkan di exchange masih sedikit. Wajar kalau harganya masih kempang kempis. Jika nanti Breeze ini holdernya sudah banyak, dipasarkan di ratusan exchange, Anda akan cuan yang luar biasa. Kenapa saya sarankan masuk ke Baby Doge? Baby Doge itu walaupun proyeknya nggak tahu, saya katakan nggak jelas, koin komunitas, akan tetapi holdernya banyak. Itu salah satu nilai plus dari Baby Doge. Ketika Anda mau TP itu kadang-kadang harganya nggak langsung hancur begitu aja, karena holdernya banyak yang hold di situ. Anda boleh masuk daripada Baby Doge itu. Kalau Shiba, saya mohon untuk masuk ke Shiba, karena Shiba juga punya project yang bagus. Shibariumnya ke depan, barangkali nanti ke depannya harganya lompat. Yang pertama itu juga tentunya Anda juga banyak yang sangkut di Shiba, banyak juga yang tergila-gila sama Shiba, juga banyak Anda punya hold Shiba ya. Ketika token itu yang sudah jelas saat ini hanya itu dulu sementara ya, paham ya? Alah, apaan Breeze dibahas terus juga ngungsep, longsor terus ya. Anda jangan masuk main di Breeze, Anda jangan masuk main di kripto. Masuk jangan yang longsor, yang terbang terus Anda dibeli. Anda belinya di saat yang lagi pada terbang kayak PP. Yang namanya kripto, kita harus punya mental yang kuat dan harus belajar dan harus tahu dan harus ngerti. Yang namanya kripto itu ya naik turun ya, itu pemikiran yang keliru bagi orang yang ingin invest di kripto dengan harga murah, ingin menjadi jutawan supaya nanti naik tinggi. Ya nggak usah mikirin naik turunnya harga, tunggu aja sampai nanti bull market, terbangnya akan sampai di mana baru kita TP. Seperti itu, banyak berdoa dan banyak belajar. Nah kalau kita nggak mau naik turunnya harga, ya kita jangan main di kripto. Usaha apapun aja banyak risiko. Anda buka warteg umpamanya yang gampang aja, yang bodohnya ya, Anda udah harus beli piring, sewa kontrakan, bayar karyawan. Belum tentu warung itu langsung laku, tetap ada perjuangan, ada pengorbanan dulu ya. Kalau di kripto naik turunnya harga itu udah biasa. Ketika Anda ingin invest jangka panjang, Anda jangan diurusi naik turunnya harga. Kalau harga terbang terus, Anda nggak bisa membeli. Ini pas waktunya di bawah seperti ini, waktunya kita masuk serok. Begitu nanti naik ke atas, kita TP yang sebagian, yang 50%-nya untuk invest jangka panjang, barangkali nanti jadi RP1. Kan gampang ya, beli di bawah saat jual di atas. Kalau harga Anda pengennya terbang terus, ya Anda belinya pesawat terbang. Kalau nggak PP yang terbang terus ya, Anda beli di atas terbang, kemudian Anda jual di bawah. Begitu kan biasanya Anda seperti itu. Jadi kalau main kripto ya seperti ini, jangka panjang. Ini kan jangka panjang nih, naik turun Anda masuk, naik Anda TP, turun lagi Anda masuk, naik Anda TP. Jangan serakah, ketika naik nantilah nunggu RP1. Boleh-boleh aja yang 50%nya untuk scalping. Jadi saya ingatkan lagi, seperti itu tadi, membeli koin-koin yang masih ece-ece seperti ini bagi saya lebih baik, karena ini koin murni tanpa pam-paman sama ya. Ini jadi koin yang masih murni ya. Saya sarankan ya untuk masuk di sini aja untuk sementara waktu. Di samping kita punya koin-koin yang punya fundamental di top CMC yang untuk next bulan yang akan datang, kita sambil main gambling
di 3 koin yang saya sebutkan tadi. Saya rasa sudah cukup penjelasannya ya. Yang namanya Mas Bro banyak dosa, banyak kesalahan, ngomong gelepotan, kadang jorok, tidak sopan, tidak berkenan, mohon dimaafkan. Semua itu hanya candaan, hanya guruan, jangan masukkan ke hati. Yang namanya manusia nggak sempurna, yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik Anda ambil, yang buruknya Anda buang, tendang jauh ke langit. Mungkin hanya itu dari Mas Bro. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.